Selamat datang kembali di channel kami, Integrated Software Solution, di mana kali ini saya coba untuk memenuhi janji saya untuk membahas dan sharing code solar panel management menggunakan PSP32 dan INA 219. Ini adalah outputnya pada web client. Mari kita mulai. Ini adalah code yang saya pergunakan. Nah, sudah versi 3. Ini adalah library-library yang saya pergunakan atau saya perlukan. Ini 219, AHT untuk suhu, ini web server, ini untuk NTP untuk time-nya, ini untuk RPC, untuk TCA, ini multiplexer I2C, di mana dengan dua pin 21 dan pin 22, eh, saya bisa manage 8 modul maksimum ya, maksimum 8 modul yang menggunakan jalur eh, I2C. Nah, ini untuk time library-nya. Selain itu, saya juga menggunakan EtherOS, di mana setelah saya gunakan ini lebih stabil dan lebih independen dibandingkan kalau kita menggunakan milis. Ini untuk watchdog, ini untuk speaker, untuk function-function yang Ladwell. Ini adalah makro. Seperti biasa, saya selalu mendefinisikan makro-makro untuk menyalakan atau mematikan modul-modul yang ada di dalam code ini. Jadi, ketika saya menambahkan atau menonaktifkan suatu modul, itu saya cukup menggunakan makro ini. Diberikan nilai 0 untuk dinonaktifkan atau 1 untuk mengaktifkan. Yang saya aktifkan di modul kali ini adalah file system Wi-Fi. Wi-Fi-nya itu ada OTA, mana saya bisa mengupload code menggunakan Wi-Fi, melalui Wi-Fi. Ini untuk NTP, saya mengupdate nilai timer ke server NTP menggunakan modul juga untuk yang PCA, itu SIM multiplexernya. Terus kemudian INA-nya sendiri, ini modul utama untuk mengukur tegangan dan arus, baik dari SCC MPP FFR ke level 4 maupun dari level 4 ke inverter. Relay sebagai pengontrol mematikan dan menyalakan jalur baterai dari SCC ke baterai maupun dari baterai ke inverter. Ini fire, ini adalah sensor ketika ada sesuatu atau ada kebakaran di dalam modul. Bisa ya masih belum aktifkan. Ini adalah variabel-variabel yang dipergunakan. Saya inisialisasi di atas agar dapat dipergunakan di semuanya. Untuk file sistemnya, untuk Wi-Fi-nya, saya tidak menggunakan WebSocket lagi karena WebSocket cukup berat, soalnya cukup banyak karena dia harus memanage harus bolak-balik two way, baik dari SP32 ke web client maupun dari web client ke SP32. Tapi saya menggunakan event source ini, di mana ini hanya one way dari SP ke web client. Sedangkan dari web client ke SP32-nya saya menggunakan web request. Web socketnya saya nonaktifkan, saya berikan nol. Terus kemudian modul utamanya INA. Ini adalah variabel-variabel yang saya tampung untuk akumulasi ampere maupun watt, gitu, energi maupun kapasitasnya. Di mana nilai ini nantinya akan disimpan ke dalam file agar dapat selalu apa ya namanya terbawa. Jadi nggak ke reset ketika SP32 itu diupload ulang ataupun di restart. Ini adalah modul-modul yang saya pergunakan. Dan tadi di atas saya definisikan menggunakan makro. Ini adalah setupnya.
sistem multiplexer yang diinisialisasi, WiFi, FTC, ini nonaktif, saya tidak dijalankan, NTP untuk mengambil nilai jam saat ini di server NTP. Ini untuk AHT, untuk suhu. Untuk modul kali ini saya tidak aktifkan modulnya, AHT-nya. AHT saya gunakan tiga, satu yang mengukur di Level 4-nya, satu di SCC MPP FFR-nya, dan satu lagi di inverternya. Saya lebih banyak fokus untuk kali ini menyempurnakan modul INA-nya, INA 219-nya. Ini adalah modul untuk fire, sensor fire yang sensor kebakaran. Ini first time dia akan memasukkan atau menyimpan epoch pertama kali SP dinyalakan agar kita dapat menghitung atau mendapatkan berapa lama SP32 itu menyala. Nilai variabel tersebut disimpan di file agar ketika SP32 di restart dia tidak kembali ke nol tapi dia meneruskan. Cara pengaktifannya di sini. Kalau dia sudah pernah diupload dan dijalankan, ini diberikan nilai nol aja. Jadi dia akan continue meneruskan nilai epoch ini sehingga running time-nya juga tetap berjalan. Untuk relaynya diinisialisasi, get elapsed time itu yang mendapatkan ini. Jadi dia menghitung epoch yang pertama kali disimpan dengan epoch saat ini, lalu dikonversi menjadi hari, jam, dan menit. Jadi saat ini SP32 saya sudah berjalan 3 jam 29 menit. Jadi kita mulai untuk pembahasannya. Saya tidak membahas kali ini untuk yang web servernya, tapi saya coba untuk eh, jelaskan ini Ivan. Jadi eh, kan saya menggunakan event source, maka harus ditambahkan service-nya ke dalam web server handlernya. Oke. Maka event ini bisa dipanggil untuk mengirimkan notifikasi atau mengirimkan pesan ke web client. Oke, kemudian kita masuk ke inanya sendiri. Ini adalah library-nya. Saya menggunakan library dari Adafruit. Di sini saya buatkan dua set konstanta. Ini untuk yang over discharging, minimum tegangan, dan aktif reconnect ya. Jadi setelah tegangan baterai atau level 4 mencapai 11,5, maka akan diputuskan. Jadi dari jalur dari level 4 ke inverter diputus menggunakan relay. Saya menggunakan eh, SSR ya, DC to DC 100 ampere. Jadi tegangannya diputus dan akan kembali dikoneksikan ketika tegangan mencapai 13,6. Ini untuk yang overcharging-nya. Ini saya masih belum aktifkan karena saya masih mengandalkan dari SCC MPPT-nya. Nah, kemudian di sini ada, karena saya menggunakan RTOS, maka saya bisa menyiapkan jalur atau pipa sebagai wadah pertukaran data di sini. Pada saat awal ini dikhususkan untuk charging delta. Jadi FFR ini atau arus masuk dari
SCC MPPT dikurangi dengan beban yang dipakai atau beban yang dikeluarkan dari level 4 ke inverter. Maka deltanya akan ditampilkan di sini menggunakan pipa ini. Ini saya pergunakan rencananya untuk menyimpan. Jadi supaya tidak terlalu banyak trafficnya, maka saya coba untuk menampung di dalam variabel. Tapi ini saya masih belum pergunakan. Dalam pertukaran data ini, saya menyiapkan dua buah structure. Yang pertama datanya sendiri dari inanya, yaitu berupa epoch. Epoch ini sebagai identifier atau unique ID. Gate voltage, bus voltage, load voltage, current, power, KWH, dan AH. Ini adalah tempat penampungan dari inanya sendiri, baik dari ina yang dari SCC maupun ina yang dari level 4. Nah, ini ina charging yang merupakan akumulasi. Di sini ada power dari SCC, KWH, ini power dari SCC, ini power dari baterai. Di mana nanti deltanya akan mengurangi SCC dikurangin baterai. SCC dikurangin baterai. Tapi karena baterainya sendiri ini dalam negatif, maka ditambahkan saja. Di SCC ditambah negatif baterai. AH-nya juga sama. AH SCC dikurangi dengan AT baterai atau ditambah dengan negatif AHT baterai. Nah, kita masuk ke unitnya ya. Pertama kali ini yang dijalankan. Unit ini dia menyiapkan data atau melakukan inisialisasi data structure inner charging ke dalam variabel inner charging data ini. Dan dia mendefinisikan jalurnya, pipanya. Inner charging ini tadi sudah didefinisikan di atas sebagai queue handle, yang dimana dia akan membuat antrian atau pertukaran data dengan kapasitas data yang akan dipertukarkan sebesar dengan inner charging ini. Sebanyak 8 data ya. 10 data, sorry. Kemudian saya create tasnya. Setelah menyiapkan pipanya, maka saya akan membuat antriannya, tasnya. Yaitu menggunakan ini function atau metode callback-nya. Terus broadcast charging-nya. Di mana datanya ini didapat dari pembacaan nantinya. Queue receive. Data yang diterima adalah ini. Sorry, ini adalah antriannya. Jadi dia menerima pada pipa ini, data yang diterima adalah data ini. Datanya, setelah datanya diterima, maka dia akan diolah. Diambil stringnya. Power SCC, KWI, power SCC, KWH SCC, AH SCC, power baterai, KWH baterai, dan AH baterai. Terus kemudian di broadcast. Ini kemudian eh, karena saya nggak menggunakan WebSocket, maka saya menggunakan event. Ini dia. Event set. Maka data JSON ini akan dikirimkan ke web client dengan channel INA. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini Bu di terhadap scriptnya. Nah, ini dia. Ini adalah register event source-nya. Terus ditambahkan listener untuk channelnya. Jadi ini sama kayak subscriber sama publisher. Dia subscribe untuk channelnya INA. Kemudian saya nggak aktifkan di sini. Makanya nilainya 0 dan kosong. Kemudian yang dijalankan adalah baterai dulu.
Ya, pembacaan dari LEVO ke inverter. Sama dengan function yang tadi sebelumnya. Pada saat kita menghitung delta, yaitu dia menyiapkan inisialisasi data, strukturnya. Struktur ini diinisialisasi ke variabel inabat data. Karena ina ini sendiri menggunakan eh, multiplexer, maka kita harus buka dulu channelnya. Channelnya saya sudah definisikan di sini, bahwa untuk ina baterai ini saya menggunakan channel 4. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah plug, apa ya, semacam kayak soket-soket yang ada di dalam board. Saya sudah definisikan, supaya saya nggak lupa, saya catat seperti ini. Kalian bisa lihat videonya di short video ya, yang sudah saya publish sebelumnya. Nanti linknya saya berikan. Dia buka channel, dia baca inanya, dia set kalibrasinya, terus dia tutup lagi. Nah, kalibrasinya ini saya sudah modifikasi, saya sudah sesuaikan berdasarkan hasil trial and error, menggunakan multimeter dan volt ampere meter, seperti ini. Jadi ini nanti kalian bisa modifikasi sesuai dengan kondisi di tempat kalian. Kalian tentukan call value-nya, current divider, power multiplier-nya, terus baru kalian pergunakan. Di set kalibrasi, terus ini adalah fungsi untuk atau metode yang dipakai untuk melakukan agar ketika ESP32 di restart, energi dan kapasitasnya tidak jadi nol, maka data ini kalian harus simpan di dalam memori atau di dalam apa namanya, SIM card atau memory card ya, seperti ini. Jadi disimpannya di sini, dia ditulis untuk yang eh, wattnya berapa, yang terakhir, terus ampernya berapa, dan di load pada saat ina diinisialisasi. Maka dapat diteruskan, jadi nggak nol lagi. Kemudian dia inisialisasi untuk pipanya, data Q-nya, ini adalah Q handle-nya untuk ya, ina batnya atau ina yang di jalur LIFO-nya ke inverter. Dia berisi 10 data dengan size-nya itu sebesar structure-nya, seperti ini. Terus dia create task-nya. Setelah menyiapkan pipanya, terus kita harus meregister atau membuat tas-tas yang ada yang berjalan di dalamnya. Ini adalah callback method untuk membaca INA. Ini yang saya sebutkan sebelumnya, ini untuk yang watchdog. Variabel-variabelnya saya deklarasi, terus saya register, saya simpan nilai epochnya sebagai identifier atau ID, unique ID dari data ini, menggunakan epoch time saat ini. Terus karena menggunakan TCA, maka saya harus buka channelnya, kemudian saya tutup. Setelah data INA ini saya daftarkan di dalam variabel-variabel ini. Nah, di dalam ini saya melakukan koreksi tegangan karena ini penyesuaian dengan hasil aktualnya, pengukuran aktual ya, menggunakan multimeter maupun volt ampere meter. Untuk tegangannya saya pilih untuk tidak ada koreksi, jadi menggunakan apa ada yang diukur dari INA. Sedangkan arusnya saya sesuaikan, saya tambahkan 0,9 ampere agar sesuai dengan kenyataannya hasil pembacaan INA ini. Jadi ampere di sini adalah penyesuaian setelah ditambahkan 0,9 ampere atau 900 mili ampere.
Ini untuk powernya, saya tidak menggunakan hasil pembacaan power dari inanya, karena ini absolut nilainya. Jadi meskipun dia negatif ya, karena harusnya dia keluar, tapi daya yang didapatkan dari ina sendiri akan positif karena dia absolut. Maka saya harus melakukan kalkulasi manual dari tegangan dikali dengan arus untuk mendapatkan dayanya. Saya menggunakan yang baterai internal ini. Kemudian dikali faktor kalibrasi. Kalibrasi itu adalah penyesuaian di mana current-nya itu saya kalikan agar bisa mendapatkan nilai eh, per sekian milis. Fungsi ini dijalankan setiap 200 milit. 200 milis. Jadi, untuk nilai ampere yang saya dapatkan pada saat itu harus dibagi atau dikali dengan sekian agar akurat. Rumusnya dari mana? Itu dari proporsional. 200 delay-nya tadi atau berapa kali kalian jalankan ini di dalam satu milis atau fungsi ini dijalankan setiap berapa milis sekali gitu. Tepatnya seperti itu. Jadi 200 dibagi dengan 1 jam. Kan ukurannya watt itu dalam hour ya. Ampernya dikali kalibrasi, wattnya juga dikasih kalibrasi. Agar mendapatkan proporsional data AH, WH dan AH-nya ini. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam structure ini atau inisialisasi data yang dari structure tadi, itu dikirimkan menggunakan QSEN agar metode-metode lainnya yang dalam pipa tersebut juga mendapatkan data yang sama seperti hasil pembacaan. Ini pipanya, ini adalah data yang dikirimkan. Ini dia ada otomatisasi, kalau misalnya tegangan mencapai minimum, maka relay akan dimatikan. Dan dia akan mengirimkan ke web client untuk yang JSON-nya ini. Terus ini watchdog-nya di reset agar tidak timeout. Terus diberikan delay. Delaynya yaitu sebesar 200. Dia akan jalan lagi karena ini dalam loop yang terus-menerus loopnya ini. Jadi metode ini dia menyiapkan suatu rutin yang fungsi ini akan dijalankan secara terus-menerus sebesar 200 tadi, 200 milisecond. Jadi terus dia kirim, dia baca dan dikirimkan, dia baca dikirimkan, dia baca dikirimkan, seperti itu proses. Ini untuk yang deltanya saya matikan dulu. Ini untuk penampungannya, ini masih belum saya sempurnakan. Setelah dia baca, terus kemudian dia broadcast kalau misalnya di bagian mode-nya dihidupkan. Tidak apa dalam metode itu, dia hanya melakukan printing sih. Dia ada print di serial monitor, kalau misalnya langsung terkoneksi dengan laptop ya, itu. Tapi saya matikan agar tidak mengurangi resource ya, menghemat resource yang ada di SP. Maka saya matikan. Dia hanya broadcast ke web client menggunakan event tadi. Ini datanya, structure saya tampilkan. Nah, di sini dia akan melakukan looping terus-menerus sama seperti tadi dengan delay sebesar
200 juga, 200 milisecond. Jadi metode ini akan diulang terus-terusan, tapi dengan kondisi sisi ini. Ketika dia menerima data dalam pipa ini untuk data yang sama, jadi strukturnya harus sama nih, seperti data yang dikirimkan. Sama-sama menerima struktur dari data ini, maka ketika dia menerima data, maka data tersebut dapat dipergunakan. Ini diparsing jadi string JSON, kemudian dikirimkan melalui event seperti ini dengan channel inabang. Nah, tadi kan seperti kita lihat tuh bahwa event yang di web client ini dia register sebagai inabatnya diregister nih eventnya, channelnya diregister. Di sini ada validasi kalau misalnya uh, JSON yang dikirimkan itu valid. Ada kendala di SP32, ketidakstabilan arus maupun apa ya, tegangan ya, yang menyebabkan data itu fluktuatif. Jadi lebih baik kalian jaga divalidasi dulu agar tidak error. Kalau misalnya error dia akan jadi stop dan ISP-nya juga akan freeze atau ngehang. Kalian harus restart ISP-nya. Maka dengan adanya validasi ini itu kalian tidak perlu khawatir lagi bahwa webnya akan stop. Jadi ketika data yang dikirimkan itu adalah benar-benar valid untuk JSON, terus dia parsing datanya. Dia akan cari key-nya. Key-nya apa yang dikirimkan? Inabat. Oh ya, inabat. Dia baca inabat, terus dia baca eh, komponennya. Tegangan, arus, daya, KWH, dan ditampilkan ke dalam web. Dimana arus ini didapat dari arus ada di atasnya. Jadi kalian nanti bisa lihat sendiri. Saya nggak akan jelaskan untuk yang webnya. Saya hanya menjelaskan untuk pertukaran datanya aja. Ini ngecasnya untuk menampilkan di atas, tapi karena datanya tidak dikirimkan, maka di sisi web kliennya juga nggak akan menerima data untuk key yang ngecas ini. Seperti itu. Setelah di broadcast, kemudian saya juga membuat function untuk auto turn. Jadi di sini adalah rutin atau callback ya, atau metode yang dijalankan secara terus-menerus. Tujuannya untuk memeriksa tegangan minimum dan tegangan maksimum agar dapat mematikan dan menyalakan relay. Ketika dia mencapai tegangan minimum untuk yang baterai maupun tegangan maksimum. Tegangan minimum untuk overprotect discharge-nya ya. Sedangkan tegangan maksimumnya itu untuk post charging-nya. Ketika dia mencapai tegangan reconnect atau tegangan aman lagi untuk dapat dikoneksikan, maka relay dinyalakan kembali. Seperti ini. Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas ataupun ada yang bingung kalian dari membaca software ini, setelah kalian download dan kalian lihat, silakan coba tulis komentar atau kirimkan email ke kami agar kita sama-sama bisa mempelajari atau menyelesaikan kasus atau studi yang kalian hadapi. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu kembali.